sudah hari Minggu, Mas. Sudah jam 5. Nah, ini kita mau mengumumkan pemenang giveaway 5.000 subscriber di Tomblok Channel. Pemenangnya diambil 3. Halo Lor. Nah, ini sudah hari Minggu pas jam 5 yang menang giveaway. Oke, kita buka dulu komen-komennya. Nah, ini banyak like-like-nya. Ada yang 8. Kita cari dulu. Oke, ini sudah dapat. Pemenangnya adalah yang pertama Elopted 23. Alasan saya subscribe channel ini semenjak mendengar cerita Om Alek tersesat di Slamet yang terbagi 3 part. Part terakhir yang paling saya suka ketika Om Alek terbaring di rumah sakit. Salah satu tim pencari ada yang melaporkan bahwasanya ada makhluk tinggi besar terbang di atas tim pencari membawa raga salah satu sahabat Om Alek. Saat itu tim pencari melaporkan kepada atasannya dan atasannya tersebut memberi perintah untuk menembaknya. Ternyata peluru menembus tubuh badan makhluk tersebut seperti menembus angin. Setelah kejadian tersebut, tim pencari diperintahkan untuk mundur dan menyudahi pencarian. Sangatlah epik cerita Om Alek ini. Salam dari Sidoarjo, Om. Terus ini pemenang kedua dari Sukat-Sukat. Awal saya subscribe di Tomblok Channel karena penasaran sekaligus saat mengangkat kisah pendakian Pak Alek tahun 85 dan judul Bila Aku Harus Kembali Saat Mbak Diah Mewek. Saya ikut-ikutan mewek. Ini 21 like. Terus nah ini yang terakhir Ignatius Suparman, ya, pemenang terakhir. Selamat Mbak Diah 5.000 subscriber. Suka channel ini karena banyak edukasi dan cerita yang bermanfaat dari Om Alek dan Mbak Diah yang bisa dipetik dari perjalanan naik gunung, serta karena Mbak Diah juga dulu atlet karate yang telah mengharumkan nama Indonesia. Salam dari Palembang. Nah, ketiga pemenang ini Ignatius Suparman, Sukat-Sukat, sama Delopted 23. Segera menghubungi WA saya ya. Terima kasih. Pemenangnya di bawah ya, Lor. Nah, nanti pemenangnya hubungi nomor WA saya. Tuh, Mas, terus ini buat mendaki barengnya ini gimana, Mas? Ya kemarin kan usulan saya ke Lawu, karena Lawu itu berada di tengah antara Jateng sama Jatim, gitu. Nah, gimana rutenya kita yang tentukan atau biar teman-teman yang menang ini yang memilih? Nanti ini aja Rak Wes, kita diskusi dulu, kita cari jalan tengahnya bagaimana. Nek menurutku sih kayak gitu. Soalnya kan kita nggak tahu ini apa. Ya monggo, tapi ini loh harus diingat bahwa aku juga punya jadwal, terutama karena pada saat ini
ini aku masih punya hutang 22 pendakian untuk target tahun ini itu aku minus 22 gitu. Ya udah pokoknya nanti biar sedulur semua yang 3 orang itu biar hubungi, nanti kita diskusi dulu. Kalau misalnya manut sama kita, berarti kita nanti yang tentukan. Jika yang menang itu tidak bisa ikut mendaki, ya berarti nanti kita minta alamatnya, kita kirim kaosnya ya. gitu. Nah nanti sedulur yang menang giveaway dapat kaos kayak gini. Nah, belakangnya dia aja dia Alek Nanja. Ya, nanti tinggal hubungi nomor WA saya aja. Terus ini gini Mas, setiap pendaki itu kan pasti punya gunung favorit, ya toh pasti itu, nggak mungkin kalau enggak. Ini kita mau nanya sama semua anak-anak di sini, termasuk jenengan, nanti gunung mana yang paling disukai, mulai dari Aiko yang kecil, si kuda poni. Mama mau nanya, adik paling suka naik gunung, gunung mana? Ungaran. Yang keras toh? Yang keras. Ungaran nama. Ungaran. Kenapa kok suka gunung Ungaran? Aduh, alasannya soalnya mama gendut. Ya sih, waktu ke Ungaran itu kan mama masih gendut karena kamu masih kecil gitu. Ya namanya anak-anak lah. alasannya di luar yang kita pikirkan. Oke, berikutnya kakak Akio masih tetap sumbing, nggak berubah. Lah kenapa suka sumbing? Bagus, dari pos 3 kelihatan. Kalau dari pos 4 ke puncak itu kelihatan miring-miringnya, Tebing-tebingnya itu juga batu-batunya ngeri-ngeri. Apa nggak lebih bagus pemandangan dari puncak? Kalau dari puncak kan ada pemandangan ke kawah sama pemandangan ke lembah. Malah jelek. Kalau dari pos 3 kan kelihatan nanjak, kalau dari puncak kan, dari pos 3 kan kelihatan turun gitu. Gitu. Oke. gitu. Ya sekarang kalau dia dari yang sudah didaki, yang paling favorit, paling berkesan gunung mana? Gunung Merbabu. Yang kamu nangis itu. Iya. Kok malah favorit? Kenapa? Itu apa, Edelweissnya bagus, taman Edelweissnya. Oh, belum pernah ke Pangrango ya? Tuh, bagus lagi. Aku ya belum loh Mas. Iya cek tapi. Oke. Merbabu ya, sekalipun menangis di sana, ternyata Merbabu jadi favoritnya. Terus berarti Dian ya? Dian mana? Raung sih. Wow, mantap. Gunung Raung. Cantik-cantik favoritnya Raung. Kawahnya bagus pol. Lagi buat foto dari atas. Tapi stres nggak Raja Raung? Ya lumayan. Ada yang lebih stres loh itu. Oh, kalau dia Enggak. nggak mungkin favoritnya Raung. Enggak ada. Sebelahnya itu kan stres dia naik Raung. Kalau Penny? Aku Arjuna sih. Soalnya kan kalau kita naik dari Via Tretes itu kan menurutku banyak ini keuntungannya. Satu, dari jalur itu kan kita bisa sekalian summit ke Pelirang. Nah, terus dari Tretes itu juga menyediakan jeep. Nah itu. Walaupun ini kan mungkin kan kesannya aku ya memang suka mendaki, cuma tetap aja prinsipnya kalau ada yang bisa lebih mudah dan ini worth it gitu loh menurutku, walaupun harus membayar tapi dengan jarak dan trek dari Posal sampai mana itu Belerang gitu kan jauh banget kayak gitu ya.
nggak masalah gitu loh. Dan view-nya juga bagus di puncak Arjuna itu bagus walaupun dingin waktu itu sampai -4 kalau nggak salah, tapi puas puas banget. Tapi kalau milih naik jeep kan nggak bisa menikmati tanjakan asu. Iya kan, naik juga sambil menikmati jalannya gini-gini loh. Ya menikmati jeepnya. Ini kepalanya juga menikmati ngangguk-ngangguk. Kepalanya. Itu naik jeep aja kayak gitu loh perjuangannya loh. Iya. Apalagi itu kalau naik bawa carrier sampai di pos pondokan itu ya, wah lumayan. Paling enggak 8 jam itu. 8 jam. Itu orang normal. Kita kan nggak begitu normal. Bisa seharian itu jalannya dari base camp sampai ke pondokan. Nah ini kalau yang punya channel ini paling suka gunung mana ini dari yang udah didaki? Kalau aku sih paling favorit itu tetap Gunung Lawu. Kenapa? Nggak tahu, kayak ada ikatan hati gitu loh dengan Gunung Lawu tuh. Kalau ke Gunung Lawu tuh kayak berasa di rumah sendiri, terus kayak dari merantau jauh pulang ke rumah kayak gitu loh. Jadi kayak ada rasa di hati tuh kayak beda sama gunung-gunung yang lain gitu ya. Walaupun mungkin gunung-gunung yang lain itu sabananya ada yang bagus juga gitu ya. Dari yang pernah tak daki itu kan Merbabu itu juga bagus, Sumbing juga bagus gitu. Cuman apa ya, di hati tuh kayak ngerasa ini tuh rumahku gitu loh. Jadi ya tetap ini aku Lawu gitu, gunung favoritku gitu. Nah ini sebelum sampai di jenengan Mas, kemarin itu kan kita ketemu sama pendaki lawas. Itu kita ke Jogja itu ketemu sama Om Jarwo. Ya Om Jarwo Santoso. Om Jarwo Santoso. Halo Om. Halo. Kapan-kapan ketemu lagi. Nah terus waktu kita ke Purbalingga itu kan kita ke tempatnya Mas Christian Pacet Wijaya. Halo Mas. Halo Mas Pacet. Nah ya kalau ditanya sih Om Jarwo itu ditanya gunung favorit itu kan pasti menjawabnya semua gunung itu punya karakter masing-masing gitu kan. Nah cuman waktu itu tak tanya kapan mulai mendaki itu, kalau nggak salah nggak kelas 2 SMP ya kelas 3 SMP itu pertama kali mendaki itu kemana, ke Merapi. Nah, lewatnya Kinarjo itu. Nah terus tak tanya paling banyak kemana tuh kayaknya tuh di Merapi. Nah Ya, menurut dia nggak bisa hitung kalau ke Merapi berapa kali sudah nggak bisa ngitung. Nah itu nek tak analisa itu kayaknya Om Jarwo ini gunung favoritnya Gunung Merapi deh. Lebih tepatnya Om Jarwo itu anak Kinarjo. Ah betul. Semua orang Kinarjo tahu loh sama Om Jarwo loh. Itu kalau Om Jarwo. Om, jenengan mendaki sudah berapa kali? Aku nggak pernah ngitung berapa kalinya. Ya, saya nggak pernah. Saya mood, saya berangkat. Saat ini saya ke Lawu, saya pengen ke Lawu lagi dalam 3 hari ya saya berangkat. Saya nggak pernah ngitung berapa itu nggak pernah. Nah itu kan pasti ada gunung-gunung yang memberi kesan buat panjenengan. Oh ya. Nah itu gunung mana yang semua mengesankan, semua indah, semua membawa warna. Saya ini dari muda saya senang berpetualang. Saya mulai naik gunung tahun 78, ketika masih kelas 2 SMP sampai sekarang di usiaku yang 58 tahun. Itu pertama kali naik gunung kemana Om? Saya ke Gunung Merapi sini. Di Pertama belakang kali. itu, iya itu saya kelas 3 SMP. Kalau Mas Pacet ingat gak? Tak tanya sudah berapa kali mendaki, kan kayaknya 236an ya? Ya. Nah, itu Pada saat kemarin ya. gunungnya Ini pasti sudah tinggi-tinggi tambah. semua ya Mas ya? Ini udah mendaki hampir seluruh Indonesia.
terutama yang ketinggiannya di atas 3.000, bahkan juga sudah sampai ke Kinabalu, Malaysia. Terus tak tanya, ke Slamet itu sudah berapa kali? Katanya 78 kali. Gila itu, mendaki Slamet 78 kali. Mas, nek mendaki gunung itu kan biasanya punya apa ya, gunung yang paling favorit, meskipun semua gunung bagi kita kan indah dengan cara yang berbeda. Iya. Nah, tapi kan pasti ada gunung yang paling favorit. Jenengan mana? Tetap Gunung Slamet. Wow, putra Slamet tenan. Don. Kalau yang paling wingit atau paling angker Itu menurut pendaki-pendaki dan masyarakat sekitar ada di sekitar Samarandu. tapi gunungnya berarti ya sama Gunung Slamet. Tetap Gunung Slamet. Oh. Luar biasa. Itu berarti kan loh Mas Pacet tuh kayaknya gunung favoritnya tuh Slamet kayaknya. Ya, kalau ini jelas anak Slamet. Kalau kita salah nanti di WA aja di Japri ya Om sama Mas Pacet ya, Ya, kalau ya, kita ya, ya. salah. Nah ini kalau bojone yang punya channel, bojone yang punya channel. Ini gunung favoritnya mana Mas? Susah sekali, atau kalau lebih tepatnya dibilang kita nggak bisa ngomong, benar-benar nggak bisa ngomong. Jadi rasanya itu saya paham sama Mas Pacet dan Mas Darwo itu ya, ketika ditanya dia nggak bisa ngomong. Karena apa? Karena kami percaya bahwa gunung itu punya jiwa. Gunung itu punya jiwa, bukan nyawa ya. Jiwa itu beda dengan nyawa. Dan kita itu ada rasa, kalau aku bilang atau terpaksa memilih gunung A, ada rasa seperti berkhianat terhadap gunung B yang juga kita cintai sama-sama gitu ya. Jadi memang susah. Kita nggak bisa mengadili kecintaan kita itu hanya berdasarkan pemandangan atau berdasarkan ekstrimnya. Setiap gunung itu akan lebih mudah kalau ditanya, kalau view-nya yang paling bagus menurut Anda mana, itu mungkin masih bisa, tapi kalau gunung yang paling disukai susah sekali. Ya berarti view favorit. View favorit sampai saat ini karena aku terbatas belum seperti Mas Pacet ya. Semeru masih, karena Semeru itu komplit, jadi letusannya ada, medan pasir ada, vegetasi itu bertahap dari bawah sampai ke atas itu jelas gitu. Danaunya ada. Nah ini kelengkapan view itu aku dapatnya di Semeru gitu. Tapi gunung lain juga punya kemenarikan yang tidak kalah di bidang lain. Jadi kalau misalnya kita bicara soal mistisnya, kalau mistisnya mana ya ini, kalau apanya lagi ekstrimnya ini, kalau jauhnya dan sebagainya gitu. Jadi kalau hanya view, maafin gunung-gunung yang lain ya, Semeru masih menurut saya view-nya paling lengkap. Saya nggak bilang paling bagus, paling lengkap. Gitu. Oke, pasti sedulur semua juga punya gunung favorit dan pasti juga sudah didaki berkali-kali. Dan buat sedulur semua yang belum pernah mendaki, dari internet juga bisa menikmati indahnya gunung-gunung yang ada di Indonesia. Ada loh Mas itu yang cuman denger jenengan cerita itu kayak berasa ikut mendaki loh Mas. Ada juga yang seperti itu. Gitu, sekian dulu video kali ini. Ditunggu nanti yang menang hubungi saya, jadi biar kita bisa cepat koordinasi karena jadwalnya Mas Alex juga padat
gitu ya Mas. Ya, selamat ya buat Selamat. para pemenang, selamat dan terima kasih. Terima kasih supportnya buat Diah Tomblok Channel. Tanpa sedulur semua Diah Tomblok Channel tidak bisa sampai sekarang ini, dan sedulur semua juga menjadi penyemangat kita untuk membuat konten-konten yang menarik gitu. Ya. Terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Salam lestari. Salam lestari.